Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dengan Mazri. Pada video ini saya akan menjelaskan operasi kondisi pada Google Colab pemrograman bahasa Python. Baik, jadi operasi kondisi itu merupakan suatu operasi yang digunakan untuk mengecek kondisi dari suatu instruksi dengan memastikan operasi itu terpenuhi atau bernilai benar, atau tidak terpenuhi bernilai salah. Misalnya yaitu pada operasi kondisi sendiri ada beberapa macam kondisi. Ada kondisi if else, if else bertingkat, dan if else majmuk. Dan ditambah dengan switch case. Untuk fungsi if sendiri, pada fungsi if ini jika kondisi bernilai benar, maka perintah akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan diabaikan. Jadi, pada kondisi if ini sendiri terdapat flowchart. Ya. Baik, jadi flowchart itu seperti ini. Jadi pada saat kondisi dijalankan, maka akan masuk ke kondisi yang pertama. Pada kondisi yang pertama ini terdapat dua pilihan, yaitu pengecekan kondisi benar dan kondisi salah. Jadi jika pada saat kondisi pertama itu benar, maka akan masuk ke pernyataan. Dan setelah pernyataan operasi telah selesai, maka operasi pernyataan telah selesai, maka program akan selesai. Tapi jika kondisi pertama ini program bernilai salah, maka program akan selesai tanpa menjalankan pernyataan-pernyataan yang lain. Baik, masuk kepada Google Colab. Jadi di sini saya membuat codingan dengan variabel A untuk memasukkan input. Jadi dengan kondisi if jika A sama dengan B, maka akan menampilkan output berupa Anda masukkan B. Saya running, masukkan B. Jadi sesuai pada flowchart yang tadi, yaitu jika pada kondisi ini bernilai benar, maka akan menjalankan perintah yang ada pada kondisi if yang pertama, yaitu Anda masukkan B. Selanjutnya jika selain B, selain C, maka program akan selesai atau tanpa melakukan pernyataan atau menjalankan pernyataan-pernyataan lain. Oke. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi if else. Pada fungsi if else ini, jika kondisi bernilai benar, maka perintah 1 akan dikerjakan. Jika tidak memenuhi syarat, maka akan mengerjakan perintah 2. Jadi sama seperti sebelumnya, yaitu pada kondisi pertama ini akan terdapat dua kondisi, yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Jadi jika pada kondisi pertama ini terdapat kondisi benar, maka akan menjalankan pernyataan yang pertama. Dan setelah pernyataan pertama selesai dioperasikan, maka program akan selesai. Selanjutnya, jika kondisi salah, maka akan menjalankan operasi else atau kondisi salah dan menjalankan pernyataan yang kedua. Sama pada pernyataan 2 juga setelah selesai dioperasikan, maka program pun akan selesai. Pada codingan ini terdapat dua, yaitu fungsi if dan fungsi else. Jadi di sini menggunakan variabel A dengan inputan integer. Baik, di sini jika saya masukkan 1, maka akan print output berupa Anda masukkan 1. Jadi pada kondisi yang pertama, yaitu if, jika variabel bernilai 1, maka output akan mengeluarkan output berupa Anda masukkan 1. Jadi ini sesuai dengan flowchart tadi, di mana jika kondisi benar, maka akan menjalankan sebuah pernyataan. Jadi
print ini sebuah pernyataan. Selanjutnya jika else bekerja jika masukkan selain angka 1. Nah, di sini saya masukkan angka 0, maka pernyataan yang akan dijalankan berupa masukan Anda tidak tersedia. Jadi sesuai dengan kondisi if else yang tadi, sesuai dengan flowchart. Bedanya dengan if yang pertama tadi, jika if pertama tadi tidak menggunakan else, sedangkan if else ini menggunakan else, sehingga jika masukan selain dari masukan pada kondisi if, maka akan menampilkan sebuah pernyataan. Oke. Selanjutnya yaitu if else bertingkat. Baik, jadi if else bertingkat ini biasa disebut juga dengan nested if. Jadi mengapa disebut if else bertingkat? Karena di dalam if, dalam pemrograman ini, di dalam if itu terdapat kondisi if lagi. Jadi syarat di sini merupakan syarat pertama. Terdapat dua kondisi, yaitu benar dan salah. Jadi yang dikatakan di dalam if terdapat if itu yaitu syarat kedua. Jadi jika pernyataan pertama benar, maka akan masuk ke jika kondisi pertama benar, maka akan masuk ke kondisi yang kedua. Ini kondisi kedua ini juga dicek lagi, di mana jika kondisi benar maka akan menjalankan sebuah perintah, dan setelah perintah ini selesai maka akan selesai, dan jika salah maka akan menjalankan perintah juga, dan setelah perintah ini selesai maka operasi juga selesai. Di if else bertingkat ini juga terdapat kondisi salah, di mana jika kondisi pertama itu salah, maka akan menjalankan sebuah syarat salah atau kondisi else. Di dalam else ini juga terdapat dua kondisi lagi, yaitu benar dan salah. Jadi jika benar maka akan menjalankan sebuah perintah ini, dan jika salah maka akan menjalankan perintah yang bawah ini. Masuk kepada codingan. Jadi di sini pada if yang pertama yaitu jika A lebih dari 20. Dan di dalam kondisi if ini terdapat if lagi, yaitu if A lebih dari 20 and A kecil dari sama dengan 30, maka akan menjalankan perintah masukkan dari 20 sampai 30. Dan di sini else print masukkan lebih dari 30. Jadi ini merupakan if kondisi kedua jika bernilai benar, dan else ini if jika kondisi bernilai salah. Selanjutnya untuk else yang di bawah ini merupakan kondisi jika kondisi pertama itu bernilai salah. Dan di dalam kondisi salah ini juga terdapat dua kemungkinan atau dua kondisi lagi, yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Baik, selanjutnya kita coba. Baik, baik. Pada output memunculkan output berupa masukan dari 20 sampai 30. Jadi pada kondisi yang pertama yaitu bernilai benar yaitu 21, dan masuk ke dalam kondisi if jika if A lebih dari 20 dan A kecil dari sama dengan 30, maka akan menjalankan sebuah perintah berupa masukan dari 20 sampai 30. Selanjutnya jika kita buat lebih dari 30, maka akan menjalankan perintah else yang pertama, yaitu menjalankan sebuah perintah yaitu masukkan lebih dari 30. Selanjutnya untuk menjalankan perintah else, yaitu saya masukkan angka kurang dari 20. Yang pertama yaitu kita coba 11. Nah, jika masukkan angka 11 maka output berupa masukan dari 20 sampai 20. Jadi yang akan dijalankan itu perintah if yang di sini. Selanjutnya else yaitu kurang dari 10, misalnya 9.
Jika masukan 9, maka output berupa masukan kurang dari 10. Jadi ini yang dinamakan if else bertingkat. Jadi di dalam kondisi if ini, yang pertama ini terdapat kondisi if lagi, dan terdapat kondisi benar dan kondisi salah. Dan kondisi kedua yaitu kondisi salah, yaitu else, dan di dalamnya juga terdapat sebuah kondisi benar dan kondisi salah lagi. Baik, selanjutnya yaitu fungsi if else majemuk, atau biasa disebut if else bersarang, atau if else. Jadi pada kondisi ini, jika operasi dijalankan, maka akan masuk pada kondisi yang pertama. Nah, di kondisi pertama ini juga terdapat dua kemungkinan lagi, yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Jadi pada jika kondisi benar, maka akan menjalankan sebuah pernyataan pertama, dan jika pernyataan pertama selesai, maka program selesai. Selanjutnya, jika kondisi pertama salah, maka akan masuk ke kondisi yang kedua. Di kondisi kedua ini juga sama, yaitu terdapat dua kondisi, yaitu kondisi benar dan salah. Jika pada kondisi kedua ini benar, maka akan menjalankan pernyataan 2. Dan jika salah, maka akan dilanjutkan lagi ke pernyataan 3. Di pernyataan 3 juga sama seperti sebelumnya. Jika benar, maka akan menjalankan pernyataan 3, dan jika salah akan diteruskan ke pernyataan selanjutnya. Jika terdapat kondisi keempat atau keempat, 5, dan seterusnya, maka akan sama pengoperasiannya. Jika tidak terdapat, maka akan masuk ke kondisi yang terakhir, yaitu kondisi yang salah. Dan maka akan mencetak pernyataan terakhir, pernyataan N, dan operasi selesai. Baik. Pada codingan berbentuk seperti ini, yaitu menggunakan if, elif, dan else. Kita jalankan. Jadi di sini terdapat terdapat satu masukan, yaitu masukan A, B, C, dan D. Jadi jika kita masukkan A, maka kondisi yang pertama yaitu kondisi benar, maka akan menampilkan sebuah perintah print nilai Anda 90. Selanjutnya jika kita masukkan elif yang kedua akan berjalan, maka kita memasukkan abjad B, dan perintah akan dijalankan, yaitu nilai Anda 80. Selanjutnya jika kita masukkan C, maka program akan menjalankan perintah pada elif yang kedua, yaitu nilai Anda 60. Selanjutnya jika kita masukkan D, maka perintah akan menjalankan nilai Anda 40. Dan yang terakhir yaitu else. Itu kondisi, karena tidak ada kondisi yang lain, maka masuk ke kondisi terakhir, yaitu kondisi else. Kondisi else berupa nilai Anda di bawah 40. Jadi kondisi if else majemuk ini akan menjalankan jika kondisi sudah pada kondisi elif terakhir, tidak ada kondisi selanjutnya, maka akan menjalankan kondisi yang terakhir, yaitu kondisi else atau kondisi dalam posisi salah. Baik, yang terakhir yaitu switch case. Jadi pada pemrograman Python sendiri umumnya itu tidak terdapat operasi switch case. Biasanya switch case itu digantikan dengan menggunakan operasi if else biasa pada operasi sebelumnya yang telah saya jelaskan. Tapi pada Python sendiri bisa menggunakan fungsi def. Jadi fungsi def ini bisa memanggil sebuah fungsi yang hampir sama dengan switch case. Baik, di sini terdapat sebuah flowchart sama seperti sebelumnya, yaitu terdapat kondisi yang pertama. Jadi setelah kondisi pertama ini akan masuk ke case yang pertama. Jadi jika pada case pertama ini terdapat nilai benar, maka pernyataan yang di sini akan dijalankan.
dan setelah dijalankan maka akan selesai. Tapi jika case pertama ini tidak terdapat nilai benar, maka program akan mengecek ke case yang kedua. Pada case kedua juga sama, jika terdapat nilai benar maka akan menjalankan pernyataan pada case kedua. Dan jika salah, dilanjutkan ke case selanjutnya. Jika tidak terdapat case selanjutnya, maka akan masuk ke menu default dan menjalankan pernyataan default. Setelah itu, setelah menu default dijalankan, setelah menu default dijalankan, maka program akan selesai. Jadi pada Python sendiri umumnya bisa menggunakan if else saja, atau bisa menggunakan fungsi def untuk memanggil fungsi seperti switch case. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.